Season 2. Bab 59. Om Presdir terpikat gadis miskin. Arsen menggigit kedua tangan yang menyeretnya pergi itu. Aark. Bocah sialan. Pekiknya. Arsen mendapatkan peluang untuk melarikan diri dari sana. Anak itu melarikan diri. Cepat kejar dia. Ucap seorang pria yang tak lain tak bukan adalah Richo. Kita sudah lama mengenalnya. Kali ini dia berubah profesi sebagai seorang pria jahat, yang melakukan tindak kejahatan terlarang dengan menjual seorang anak-anak. Dia bahkan tak sungkan berbuat kejam dengan menyiksa seorang anak tak berdosa yang membantah, dan melakukan pelarian diri dengan memotong KPL lalu setelah itu memperjualbelikan, dalam bentuk organ tubuh. Arsen meraih tas ransel yang di dalamnya berisi pakaian dan juga handphone yang ia miliki dan ia bawa itu. Dalam keadaan genting dan terus berlari dari orang yang mengejar. Arsen mencari kontak nama ayahnya, saat ia dapat langsung mencoba untuk menelepon. Namun, nihilnya tak tersambung dikarenakan tidak ada sinyal yang memadai. Arsen bersembunyi di semak-semak untuk terus mencoba menelepon ayahnya. La menutup mulutnya rapat dengan kedua tangannya yang bergetar karena takut. Tubuh terasa lemas, kakinya sama sekali tak bisa digerakkan karena gemetar. Bahkan bernapas saja ia takut jika pria beringas itu melihatnya dan juga ikut membunuhnya. Ku mohon. Ayah. Batin Arsen sembari berusaha menghubungi Arya dari ponselnya. Sinyal. Ku mohon muncullah. Gumam Arsen saat ia tak bisa menghubungi siapapun karena tak ada sinyal. Ia terus saja mencoba menghubungi siapapun di ponselnya dengan tangan gemetarnya. Grab. Paman ampuni aku. Pekik Arsen. Pria itu berhasil menemukannya. Dor. Seketika suara tembakan ke langit membuat Arsen terkejut dan langsung menjatuhkan ponselnya. Bulir bening mulai terjatuh ke pipinya, ia mulai menangis karena merasa takut yang teramat sangat. Arsen berusaha menutup mulutnya dengan rapat, ia berusaha tak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu namun kakinya masih terasa sangat lemas karena ia benar-benar shock. Hingga pada akhirnya ia tidak berdaya dan tetap diseret pergi ke bangunan itu. Langkahnya terlatih dalam pelarian tanpa arahnya, deruan napasnya terdengar dengan jelas di keheningan hutan yang sudah diselimuti dengan kegelapan malam, jantungnya berdegup dengan kencang. Tangan dan kakinya sudah terluka karena banyak terkena ranting dan tumbuhan tajam, namun Arsen tak memperdulikan itu. Rasa sakit di tubuhnya seperti tak terasa sama sekali karena rasa takut yang berselimut di dalam dirinya. La tak tahu kemana harus berlari, ia hanya terus berusaha untuk tak tertangkap bagaimanapun caranya. Dalam ruang bawah tanah, terdengar suara isakan dan rintihan banyak anak kecil yang berkumpul dan menangis di sana. Ternyata bukan hanya Arsen yang dijadikan korban penjualan anak. Ternyata Richo banyak penyekapan anak yang ia lakukan dalam ruang bawah tanah itu. Duduk bersama mereka. Jangan pernah coba melarikan diri. Dorong Richo yang membuat Arsen tersungkur. Melihat anak-anak uangnya itu sudah berkumpul. Ia tersenyum menyeringai dan pergi dari sana tanpa lepas dari pengawalan penjaga. Richo pergi untuk menelepon mafia pasar gelap jika penjualan anak bisa dilakukan segera mungkin karena anak yang terkumpul cukup banyak dan akan dia cari kembali setelah anak-anak yang ada di sini terjual. Hari sudah malam. Entah berapa lama Arsen hanya duduk berdiam diri dengan tangan dan kaki diikat, duduk di tanah tanpa alas bersama anak lainnya yang terus menangis, dan ruangan bawah tanah yang kurang pencahayaan. Di sana pun mereka tak mendapatkan makan sedikit pun saat Arsen datang. Mungkinkah mereka masih memberi makan? Tapi kapan? Aku tidak melihat pergerakan mereka pergi untuk kembali membawa makanan pada kami. Aku lapar. Teriak seorang anak kecil yang merengek kelaparan di tengah keheningan. Salah satu penjaga melihat ke arah anak itu. Ia pun menghampirinya. Apa yang kau katakan? Kau lapar.
Hardik penjaga itu. Dari kemarin perutku terus berbunyi. Aku sangat kelaparan di sini. Jawab anak itu sambil menangis. Jadi, kita tahu jawabannya jika Antonio sama sekali tidak memberikan makan untuk anak-anak itu dan yang pastinya membuat mereka tersiksa. Untuk apa kami memberi makan? Lagi pula kalian akan mati, bukan? Kalian tidak akan mendapatkan makanan dan kami tidak peduli kalian sangat kelaparan. Cerca penjaga itu. Aku tidak ingin mati. Aku ingin bertemu dengan ayah dan ibuku. Mereka pasti menungguku pulang. Rengek anak itu. Hahaha. Hilangkan mimpi kalian itu. Ayah ibu kalian tidak akan pernah melihat wajah kalian lagi untuk selamanya. Ujarnya tak main-main. Tidak kek. Aku ingin pulang. Menangis anak itu semakin keras. Diam. Apa kau tidak lelah menangis terus? Aku tegaskan kau tidak akan pernah menemui orang tuamu lagi. Anak itu tidak bisa diam, dia tidak pernah berhenti menangis. Penjaga pun sangat kesal dan mereka mengambil tindakan. Namun, sebelum itu Rico datang dan mengambil alih semuanya. Keheningan bawah tanah yang terpecah dengan suara memohon dan tangisan dari seorang anak yang diikat kedua tangan dan kaki sembari terus berlutut memohon ampun pada para pria berjas di hadapan mereka. Paman, aku mohon ampuni aku. Ucap anak tersebut. Pria yang berjas tersebut seperti memberikan kode mata pada pria berjas yang lain. Dor. Satu tembakan tepat melayang di dahi anak tersebut. Seketika bau anyir D4 rah menyerebak mengalahkan bau dari tanah tersebut. Anak kecil yang tertembok tersebut langsung terjatuh dengan mata yang masih terbuka, mendelik karena ia tiba-tiba meregang nyawa saat ia tak siap sama sekali. Darahnya memuncrat kemana-mana. Arsen yang menyaksikan kejadian itu di hadapannya langsung sangat syok melihat banyak darah mengalir, anak itu tewas dan juga darah yang memuncrat mengenai wajah hingga tangannya. Sontak semua anak-anak yang dalam kondisi sama langsung gemetar, keringat dingin langsung membasahi tubuh mereka, wajah dari semua anak tersebut pun langsung seperti kehilangan darah karena saking pucatnya. Pria itu sedari tadi tersenyum melihat kematian dan ketakutan dari semua anak yang akan menemui ajalnya. Itu balasannya jika berani memberontak. Ucap Rico sembari menunjukkan seringai di wajahnya dan meniup ujung pistol yang telah digunakan fungsinya. La pun mulai memanggil salah satu bawahan dengan memberi kode agar segera mendekat. Yang sudah mati, Chin, kerang abis tubuhnya dan kirim dia pada Antonio. Katakan pada dia itu hadiah hari ini dariku dan sisanya akan kukirimkan. Ucap Rico pada bawahannya. Anak yang tak berdosa kehilangan nyawanya secara mengenaskan. Apa kesalahan mereka sehingga Rico tak memiliki hati menculik mereka seperti itu? Anak-anak lain hanya bisa mengunci mulut untuk tak sampai bersuara dan mendapatkan perlakuan seperti itu. Di hadapan mereka secara langsung, teman korban penculikan mereka mati ditembak mengenaskan dan bahkan anak bawahan Rico melakukan tindakan mutilasi di hadapan mereka juga. Secara tidak sadar hal tersebut dapat mengganggu psikis seorang anak. Mereka sangat syok dan trauma yang teramat parah. Ini tidak akan terjadi padaku dan juga yang lainnya. Aku memiliki ayah yang lebih hebat dari paman jahat itu. Aku tidak akan sampai mati sepertinya. Ayah, datanglah selamatkan kami. Batin Arsen tersiksa. Bab 60. Hari semakin lama, dan sepertinya sudah larut dan menunjukkan pukul 23 WIB. Arsen tidak bisa menutup matanya untuk tertidur, perutnya keroncongan meminta untuk diisi makan, tenggorokannya haus, dan juga tubuhnya kedinginan menginginkan selimut atau alas yang bisa menghangatkan. La takut masih memikirkan takdir ke depannya bagaimana. Apakah dia masih hidup, dan dia dapat bertemu ayah ibunya atau tidak. Melihat situasi saat ini dia benar-benar sendiri bertemankan orang dewasa yang jahat. Dan tidak tahu juga di mana Valeri yang sekiranya orang jahat yang ia kenal saat ini. Tubuh Arsen menggigil kedinginan. Wajahnya terlihat pucat dan pasi.
Tubuhnya berkeringat walaupun ia kedinginan. Ibu, ibu. Dalam dinginnya ia memanggil ibunya. Aku tidak apa-apa, Bu. Ibu sendiri yang mengatakan akan selalu ada untukku di saat mengalami masalah. Saat ibunya Arsen akan menamparku, aku tidak takut karena tahu ibu pasti akan datang. Dan benar saja ibu datang. Kilasan perkataan Ansel saat itu pada momen Dini memarahi Valeri yang akan memukul Ansel. Arsen masih merekam pernyataan itu dalam memorinya yang sedang berputar di benak. Aku juga tidak takut karena ibu akan datang dengan kasih sayangnya. Ibu akan selalu ada untukku di saat mengalami masalah. Cepat datanglah Bu. Aku kedinginan. Ujar Ansel dalam hati mengulang perkataan Ansel yang berputar di benaknya. Ibu. Arsen. Dini terbangun dalam mimpinya. Ia terpekik ketika sedang bermimpi dan Arsen memanggil dirinya. Perasaannya pun tidak karuan. Batin seorang ibu pada anaknya sangat kuat. Dini merasakan kekhawatiran yang mendalam pada Arsen. Ia merasa jika Arsen sedang berada dalam masalah, tubuhnya pun seketika berkeringat dan dingin terhantar di sekelilingnya. Ada apa ini? Arsen seperti memanggilku. Apa dia baik-baik saja, atau berada dalam masalah? Kenapa aku khawatir seperti ini padanya? Arsen, apa kau baik-baik saja di sana, Nak? Ya Tuhan, berikanlah perlindungan pada putraku dimanapun dia berada. Peluk dia di saat tangan dan tubuhku tidak dapat merengkuh untuk bisa memeluknya. Jaga dia selalu. Sayang, ada apa? Kau terbangun di malam hari setelah tidurmu. Tanya Arya yang ikut terbangun dan melihat istrinya tengah duduk dan menangis. Aku bermimpi tentang Arsen. Dia memanggil namaku. Aku merasakan kekhawatiran yang tidak ku mengerti. Aku merasa Arsen berada dalam masalah. Arya, apa kau benar-benar memastikan jika anak buahmu itu tepat melihat Valeri dan Arsen pergi ke rumahnya? Iya. Mereka melihat dengan mata sendiri bahwa Valeri membawa Arsen ke rumahnya. Sekiranya kita tahu jika Valeri membawa Arsen di sana dan kita bisa menemui dia. Tapi kenapa aku merasa Arsen berada di tempat lain? Ayo kita temui Arsen besok pagi ke rumah Nona Valeri. Kata Dini. Iya. Kita akan pergi ke sana besok. Sekarang sebaiknya kau tidur karena malam masih panjang. Kata Arya. Dini pun menurut dan kembali terbaring. Namun, sulit rasanya ia menutup mata. Ia masih terbayang-bayang akan Arsen yang memanggil dirinya ibu dan sedang meminta bantuan darinya. Pagi hari telah tiba. Tadi malam aku tidak bisa tidur. Mataku tertutup, lalu terbuka lagi. Biasanya Arsen ada di sampingku, tapi malam tadi dia tidur di rumah ibunya. Kau pasti merasa sangat kehilangan. Kata Arya. Iya paman tampan. Sekarang aku sudah menjadi teman sekamar Arsen yang baik. Dia juga sering memelukku seperti guling, dia pasti tidak sadar menganggap jika aku adalah gulingnya, jika sampai tahu mana mungkin Arsen ingin memelukku. Keke Ansel. Kita akan temui Arsen hari ini sebelum berangkat ke sekolah. Kita akan tetap berangkat bersama mengantarkan kalian sekolah, Kata Arya. Iya. Aku juga merindukan Arsen dan ingin melihatnya. Jawab Ansel dengan kegemasannya. Setelah selesai sarapan, mereka segera pergi menuju rumah Valeri berencana untuk menjemputnya. Namun, saat sampai rumah terjadi pertengkaran dengan Bu Clara dan Pak Jonathan. Mereka bersikeras jika Valeri dan Arsen tidak ada di sana, baik itu kemarin hari yang datang, mereka sama sekali belum bertemu Valeri. Perasaan sebagai orang tua tidak tenang kala mendengar anaknya hilang tidak ada di tempat. Arya tersulut emosi menelepon anak buahnya yang tidak becus bekerja. Mereka melaporkan jika anaknya berada di rumah itu. Tapi saat memastikan, Valeri sama sekali tidak pulang membawa Arsen di sana. Lalu, siapa yang mereka lihat kemarin? Dasar sialan. Ini cara kalian membalas jasaku dengan mempekerjakan kalian sebagai anak buahku dengan menggaji mahal.
Terdengar dalam telepon suara yang keras dan mengganggu telinga. Maaf Tuan, apa yang Anda maksud? Apa kami membuat kesalahan? Aku meminta kalian untuk mengawasi wanita itu sore hari kemarin, bukan? Siapa yang kalian lihat? Aku sedang berada di rumahnya dan sama sekali tidak ada mereka di sini. Apa maksud Anda, Tuan? Kami benar-benar melihat Nona Valeri datang ke rumahnya dengan membawa tuan muda. Kami semua memastikan dan melihat itu. Kepara T. Putraku sama sekali tidak datang ke sini kemarin. Katakan di mana putraku berada. Maaf Tuan, tetapi kami benar-benar memastikan dan melihat dengan mata kepala kami sendiri jika tuan muda masuk ke dalam rumah itu. Jawab anak buah itu yang terdengar gugup. Mustahil. Jika kau melihatnya di sini, maka hari ini aku akan bertemu dengannya. Aku meminta kalian untuk mengawasinya sepanjang hari. Lalu, kemana kalian? Hah? Sampai aku harus menelepon untuk bertanya pada kalian. Gertak Arya sangat marah. Maafkan kami Tuan, kami benar-benar tidak tahu di mana Tuan muda. Kami pikir Tuan hanya meminta kami memastikan Tuan muda ada di sana, dan sekiranya itu membuat Anda berpikir tenang. Jawab anak buah itu tertekan. Aku tak butuh omong kosongmu. Sekarang juga cepat cari keberadaan putraku. Atau tidak, kalian akan mendapatkan ganjarannya. Kata Arya yang terdengar mengancam. Baik Tuan. Panggilan diakhiri. Arsen hilang. Kemana perginya dia dengan ibunya? Tegun Ansel mendengar jika kakak yang anggap teman itu hilang. Arsen hilang. Di mana dia berada? Wanita itu sudah membawanya pergi. Tuan, cepat temukan di mana putraku. Ini ada hubungannya dengan mimpiku tadi malam. Rengek Dini menangis dan memelas. Aku sudah mengerahkan semua bawahan untuk mencari keberadaannya. Tenanglah. Arsen akan kembali. Ujar Arya memberi pengertian. Lagi dan lagi Ansel mendengar ibunya yang menyebut Arsen adalah putranya. Hal itu semakin membuatnya bingung dengan kebenaran yang disembunyikan darinya.